Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Ini biasanya kalau misalnya peregangan itu harus dilakukan setiap hari, katanya begitu. Betul banget Dok Arlin ya. Iya, Apalagi betul, Dr. Hekal. kalau stretching Yes. selain membantu kita terhindar dari cedera juga membantu memperbaiki postur tubuh, Dok. Betul. Jadi kadang-kadang suka ada ya, aduh kok ini apa namanya suka pegel-pegel Betul. ya. Jangan-jangan kurang stretching. Iya. Nah. Atau ya bisa Yes. juga nih kalau siang itu rasanya pegel, Iya. lelah, mungkin malamnya kurang tidur karena tidurnya Ngorok ya. Kadang-kadang suka kayak gitu kalau misalnya kok bangun kayak kita ditiban sama tronton Betul. gitu ya, segede-gede apa. Ternyata kualitas tidurnya nih yang gak bagus ya Nah, kan. karena mendengkur tadi. Mendengkur. Nah, kita akan membahas tentang tidur mendengkur, namun sebelumnya kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Setelah menjalani aktivitas seharian, tidur malam merupakan salah satu cara untuk mengistirahatkan tubuh dan organ di dalam tubuh. Tidur malam identik dengan mendengkur. Nah, apakah kalian kalau tidur mendengkur? Mendengkur biasanya terjadi saat kita tidur dan dianggap sebagai suatu kebiasaan buruk. Orang yang mendengkur secara tidak sadar mengeluarkan suara kasar saat tidur. Mereka baru akan sadar saat seseorang terganggu akan suara dengkuran dan membangunkannya. Mendengkur ialah dampak dari terhalang atau menyempitnya saluran pernapasan. Kebiasaan tidur mendengkur bisa dialami oleh siapa saja, tetapi hal ini umumnya terjadi pada pria dan orang yang obesitas. Selain karena obesitas, kebiasaan mendengkur juga bisa disebabkan oleh kelelahan atau kondisi medis lain, seperti kelainan bentuk hidung, tenggorokan, atau mulut. Nah, jika mendengkur semakin parah terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan ya? Apakah mendengkur dapat menjadi salah satu gejala penyakit? Simak yuk jawabannya bersama dokter di studio. Nah, itu tadi ya. Jadi, mendengkur saat tidur selain mengganggu penderitanya, juga bisa mengganggu hubungan sosial dengan orang yang bobok di sebelahnya. Nah, iya biasanya kadang-kadang kalau misalnya orang mendengkur itu nggak ngaku gitu ya. Orang sebelahnya yang terganggu. Nah, Betul. makanya nih kita bakal membahasnya bersama dengan Dr. Jeffrey Alois Gunawan, spesialis penyakit dalam. Selamat Ya, pagi, dokter. Pagi, Dok. Tidurnya Ya, enak, Alin. Dok. Luar biasa. Dok, ini memang masyarakat mungkin yang mengalami mendengkur itu suka nggak nyadar, Dok Iya, ya. nggak nyadar. Tapi ketahuannya ketika orang di sebelahnya bilang kalau kamu mendengkur tidurnya. Iya, Nah, betul. ini ada yang mengatakan, Dok ya, sebetulnya kalau mendengkur saat tidur disebabkan karena adanya hambatan pada saluran nafas akibat lidah atau amandel. Ini fakta atau mitos? Ya, sebenarnya bisa dibilang fakta ya. Fakta. Kenapa Iya, tuh, Dok? karena memang mendengkur ini penyebabnya karena penyempitan saluran nafas yang seringkali karena pangkal lidahnya itu jatuh ke bawah. Dan bisa juga karena amandel, dan sebenarnya ada massa-massa organ yang lain juga bisa. Seperti tiroid, itu juga bisa menimbulkan penyempitan daerah situ. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan penyempitan itu bisa menyebabkan gejala berupa suara, yaitu mendengkur. Jadi pembesaran amandel, kemudian lidah atau segala hal yang menghambat saluran nafas bisa membuat saluran nafas bergetar sehingga menimbulkan suara dengkuran, Dok ya. Yes. Oh, gitu. Benar sekali. Nah, fakta mitos kedua nih, dokter. Mendengkur saat tidur itu bisa menyebabkan yang namanya sleep apnea. Jadi kita terbangun nih saat tidur. Ini fakta atau mitos, dokter? Iya, memang mendengkur ini bisa menyebabkan sleep apnea ya. Yang kita fakta sebut dengan berarti ya, Dok, henti ya? nafas ya, fakta ini berarti. Fakta. Dan ini yang menjadi masalah nantinya. Karena kalau kita berhenti nafas, artinya pasokan oksigen kan terganggu ya, Dok ya. Ke otak atau ke organ-organ vital lainnya, sehingga bisa menimbulkan masalah yang sifatnya kronis ya biasanya. Karena ini terus berulang setiap hari, hingga akhirnya bisa meningkatkan angka penyakit jantung dan juga bisa meningkatkan kematian ya di ujung-ujungnya. Jadi sleep apnea ini adalah terbangun saat tidur karena nafasnya berhenti beberapa kali, Dok ya? Benar. Sesaat tapinya kan? Sesaat aja, Oke. tapi itu terjadi kan setiap hari ya, berulang. Oke. Kadang-kadang setiap hari bisa berapa kali terjadi episodenya.
Oke, dan ini disebabkan karena tadi dok ya, karena ada hambatan pada saluran nafas yang membuat dia mendengkur kan? Benar, benar Gitu. sekali. Oke, ini tuh jadi kayak seperti kalau misalnya kita lagi masak air di kettle gitu ya, Betul. kettlenya itu kebukanya sedikit, ada yang ketutupnya sedikit, bunyi Nah. nying gitu Iya. ya. Oke, selanjutnya nih dokter, sebenarnya ini pasti masyarakat penasaran ya dok ya, kenapa sih sebenarnya kita itu penyebabnya ada macam-macam nggak sih dok sebenarnya penyebabnya? Iya, karena ada yang bilang dok, kalau kebiasaan merokok sama mengkonsumsi alkohol Yes. bisa menyebabkan tidur mendengkur. Ini fakta atau mitos? Benar, itu ada benarnya ya. Fakta Fakta juga ya. Ini banyak banget nih sebenarnya yang Ya. mengkonsumsi ini, nggak akhirnya pas malam tuh nggak nyenyak ya tidurnya, akhirnya mendengkur. Karena alkohol dan juga merokok gitu kan terkait dengan risiko yang lain ya. Bisa kegemukannya meningkat gara-gara itu. Dan juga nantinya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke juga akibat alkohol dan merokoknya ini. Tapi jelas ini merupakan faktor risiko dari mendengkur. Oke. Banyak sekali orang yang mendengkur, nyata awalnya setelah ditelusuri dia perokok atau minum alkohol seringnya. Oh gitu, jadi berhenti merokok, berhenti minum alkohol. Nah, ini ada lagi nih dokter, ada yang bilang kalau misalnya kita itu tidur yang mendengkur, itu karena kita itu kelelahan, capek banget. Itu fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, Oke. sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Hidup Sehat. Itu tadi sejumlah kebiasaan yang baik sebelum tidur ya, mandi air hangat, minum lemon hangat. Namun masalahnya kalau tidurnya mendengkur, menjadi nggak bagus kualitas nih tidurnya dok Arlin ya. Iya betul. Nah makanya nih banyak juga nih yang bilang kalau misalnya yang namanya tidur mendengkur itu bisa terjadi kalau misalnya kita kelelahan atau Betul. capek banget nih makanya tidurnya mendengkur. Ini fakta atau mitos? Gimana Iya. dok? Ya, jadi sebenarnya itu mitos ya. Mitos. Kurang tepat ya. Hah, alasan aja kalau itu ya mendengkur aja gitu ya. Iya, jadi harusnya itu sebenarnya kelelahan itu akibat dari mendengkur, Iya. bukan karena ini ya. Karena kelelahan kita jadi mendengkur gitu. Oke. Ya itu, karena biasanya kalau mendengkur kan kita nggak bagus pasokan oksigen ya ke Iya. atas. Akibatnya besoknya tuh seringkali kita nggak seger ya dok ya. Bangun itu rasanya kok kayak belum tidur gitu ya. Jadi kayak sakit kepala dok, Oh, kelelahan, saya ya. kepala, orang bilang kayak zombie ya bangunnya. Iya Nah, betul, kayak bangun-bangun kayak capek banget. ditimpuk sama tronton gitu loh dok. Tapi nih, ini ngomong-ngomong ada pantun nih, ada Oh, pantun iya, nih pantun. ya. Nah, pantunnya nih, Heeh. tidur mendengkur di atas hingga sana. Asik. Pas bangun langsung pakai mahkota. Asik. Lihat adik berdiri di sana, bikin abang jadi main mata. Luar biasa ya. Aduh, saya sampai speechless nih ngomongnya nih. Biasanya ini contoh tidur yang berkualitas seperti ini gitu ya. Bisa pantun Jadinya dong, bikin langsung pantun ya. Bisa encer gitu otaknya ya kan. Nah oke nih lanjut, kita fakta mitos berikutnya. Fokus ya dokter Haikal. Tidur mendengkur ini berisiko mengalami asam lambung naik atau GERD. Ini fakta atau mitos dokter Jeff? Ya, ini mitos juga ya. Mitos. Sebenarnya teman-teman ya, kurang tepat karena biasanya yang terjadi sebaliknya. Jadi karena ada GERD maka menimbulkan mendengkur. Jadi mendengkur itu salah satu gejala sebenarnya Oh gitu. dari asam lambung kita. Jadi nggak cuma dada panas, mulut asam ya atau gejalanya kok kayak ganjel ya, tenggorokan, gatel atau ada dadanya nyeri. Nggak cuma itu gejala GERD. Ada juga gejala yang kita sebut dengan mendengkur ini. Bisa jadi. Nah, kenapa sih kok terjadi seperti itu? Karena asam lambung kan naik ya. Dia sampai ke daerah sekitar saluran nafas, kan bersebelahan tuh saluran nafas saluran cerna. Nah, akibatnya jadi radang di situ, bengkak, akhirnya menyumbat juga tadi nafas yang keluar masuk. Akibatnya jadi bunyi deh. Iya. Jadi mendengkur juga. Ya, dok, kan tadi kan dikatakan bahwa memang penyebabnya bisa karena merokok, alkohol, sama obesitas ya. Yes. Nah, kalau misalnya ada orang yang memang dia suka mendengkur, ada gak dok cara untuk menghindar atau meminimalkan, misalnya tidurnya disanggah beli bantal, atau mungkin kalau dia ada GERD, diatasi dulu GERD-nya, atau apa lagi dok? Iya, untuk tips-tipsnya sih sebenarnya bisa dengan tadi ya, kurangi pastinya alkohol merokoknya, terutama sebelum tidur jangan minum minuman alkohol merokok dulu. Kemudian bantalnya harus ditinggikan ya sebaiknya. Jadi jangan terlentang, itu biasanya udah sulit ya. Nanti akan lebih berat mendengkurnya, terutama kalau dia sudah ada GERD tadi ya sebelumnya. Dan pastikan juga ini ya, untuk orang-orang dengan mendengkur nih harus kurangi berat badan. Itu yang paling penting ya dok, karena seringkali ada lemak ya di daerah sekitar leher tenggorokan ini yang bikin bunyi-bunyi.
Jadi tips-tipsnya sih sebenarnya lebih ke pola hidup sehat ya, Dok. Ya. Tapi kalau ada gejala yang berat, baiknya konsultasi ke dokter ya. Oke, nah ini juga kekhawatiran masyarakat nih dok. Katanya kalau misalnya orang tidurnya mendengkur, ini berisiko terkena serangan stroke. Ini fakta atau mitos dokter? Iya, fakta sebenarnya. Fakta, Ada hubungannya bahaya ini. juga ya dok. Bener Arlin. Jadi memang kalau adanya mendengkur ini kan tadi mengurangi kadar oksigen ya. Akibatnya lama-lama oksigen yang harusnya dipasok ke sel-sel di otak kita itu mengalami deeplesia gitu ya, atau terjadilah hipoksia, orang sering bilang juga. Kurang oksigen Kurang ya dok ya? oksigen. Nah akibatnya apa? Lama-lama tambah tersumbat, akhirnya oksigennya benar-benar kurang sekali ya dalam kondisi yang kritis. Betul. Akibatnya selnya mati dan terjadilah stroke tadi. Itu yang sangat-sangat fatal. Iya. Oke. Dok, berarti kan ini kan sebenarnya agak bahaya gitu ya dok ya, Iya, bahaya. betul. Tapi sebenarnya dok ya, kadang-kadang orang yang mendengkur itu nggak ngaku, nggak sadar kalau misalnya Iya. dia itu mendengkur. Kayak misalnya suami saya, ya Allah baru tahu begitu abis nikah gitu ya, Iya. baru tahu oh dia mendengkurnya tuh keras banget gitu. Pas ditanya ternyata dia juga enggak kok, nggak Iya. mendengkur gitu. Nah ini tapi kan padahal bahaya ya dok ya, sampai Yes. bisa stroke lah gitu. Ada nggak sih dok cara untuk kita tahu dulu nih bahwa kita itu mendengkur gitu? Iya, ini juga banyak yang belum tahu ya. Iya. Teman-teman di rumah mungkin harus ngapain sih kalau kita mendengkur yang cukup berat ya dok ya. Iya. Yang udah nggak ada obatnya deh gitu orang bilang ya. Ya sebenarnya kita akan periksa, kalau kami di klinik itu akan cek dulu ya awalnya apakah mendengkur ini termasuk yang jenisnya itu harus segera diperiksa. Biasanya itu yang lebih dari 3 kali dalam seminggu ya terjadinya. Dan biasanya sudah sangat-sangat mengganggu orangnya sampai-sampai dia sesak napas gitu ya waktu tidur karena ada periode berhenti napasnya. Biasanya kita akan cek yang pertama itu kita pastikan struktur di laring ya, karena kan kita suara di laring. Betul. Itu kita akan cek apakah ada sumbatan massa tiroid atau tadi ya massa-massa lain di sekitar situ yang bisa menimbulkan suara mendengkur. Setelah itu kita akan lakukan polisomnografi biasanya dok, itu untuk menilai nanti berapa sih skor apnonya. Jadi berapa sih jumlah nafas yang berhenti sepanjang tidur itu. Nah nanti dari skor itu kita lihat berapa sih skornya untuk nanti bisa dilakukan pengobatan lanjutan dok. Biasanya kita akan berikan CPAP yang namanya. Ada bantuan nafas ya bagi pasiennya supaya tadi mengurangi risiko hipoksia dan akhirnya risiko serangan jantung dan stroke di kemudian hari. Iya. Jadi emang harus di ini ya dok ya. Dok, sebetulnya komplikasi selain tadi yang dikatakan stroke sama masalah jantung, adakah komplikasi yang sifatnya mendadak yang sangat berbahaya bagi mereka yang suka mendengkur ini dok? Baik, memang kalau komplikasi yang banyak sih kronis ya dok ya. Karena mendengkur ini kan proses yang terjadi secara kronis juga, gradual, dan akhirnya progresif ya, sehingga menimbulkan akhirnya manifestasi yang tidak dapat dikembalikan lagi, seperti stroke atau sakit jantung. Kalau untuk yang akutnya sebenarnya sih lebih ke ininya ya, tidak nyaman ya, karena seringkali kan dia akhirnya apne, tidak nafas gitu ya, akhirnya dia menggap-menggap gitu, ada mekanisme refleks ya dok ya. Nah itu nggak nyaman banget. Dan juga tadi ya, seringkali kualitas bekerjanya ya tuh nggak jadi uring-uringan di kantor ya, karena kan nggak nyenyak tidurnya. Itu yang lebih. Makanya nih Dr. Arlin ya, tipsnya bagi yang suka mendengkur, di sampingnya mesti ada yang nemenin bobo. Bisa aja. Kalau nggak ada gimana? Cari dulu ya. Oke dok, ini juga pertanyaan semua orang nih ya dok ya. Ini bisa diobatin nggak sih sebenarnya dok, tidur mendengkur? Ya, ini tergantung penyebabnya ya sebenarnya. Makanya penting banget untuk dicari tahu teman-teman yang mendengkur, langsung datang ya. Biasanya di klinik tadi kita cek ya macam-macam serangkaian pemeriksaan untuk nanti kita lihat skor apnonya dan juga dilihat karakteristik lainnya. Kalau misalnya mendengkurnya karena gangguan struktural, misalnya ada massa ya tiroid tadi atau amandel, biasanya dengan cara kita ambil maka akan berkurang atau bahkan hilang ya mendengkurnya. Jadi tidak semua mendengkur itu pasti nggak ada obatnya gitu ya. Bisa kok kita. Tapi dok, mungkin yang obatnya agak susah kalau sebabnya karena adanya masa lalu, sumbatan masa lalu. Wah ini yang susah ini. Ini bisa aja hari ini kenapa ya? Ada apa dengan dokter Haikal ya? Ngomongin tidur mendengkur kemana-mana gitu ya. Nah tapi ini berarti banyak nih ya dok, pasti masyarakat yang juga pengen tahu ya dok ya tipsnya nih buat
mungkin ada yang suaminya kayak saya ya, suaminya tidurnya mendengkur gitu ya. Bapak dengerin ya. Terus juga yang kedua misalnya buat dirinya yang rasa kok bangun pagi rasanya nggak enak banget gitu ya, jangan-jangan tidurnya mendengkur. Nah ini Terus mungkin ada tips nih dari masih dokter. single pula kan? Nah, ini yang sulit ya diobati kayaknya. Silakan Tapi, dokter. Ya, tips-tipsnya sebenarnya lebih ke pola hidup sehat ya untuk teman-teman semua. Karena kebanyakan mendengkur ini kan pasiennya itu mengalami obesitas ya, kegemukan. Khususnya juga ada yang bilang di daerah leher nih dok, saya tebel gitu ya, jadinya pantas aja napasnya susah. Nah itu sebenarnya bisa ya dikurangi dengan cara olahraga kardio 30 menit sehari atau dengan angkat beban juga. Jangan lupa teman-teman ya, angkat beban juga bisa mengikis lemak juga. Kemudian pastinya tadi, pastikan apa sih penyebabnya itu teman-teman cari tahu sebenarnya ke dokter. Nanti kita obati juga gitu, sambil teman-teman berusaha ya mengurangi makan yang terlalu banyak lemak, karbohidrat. Dan tadi merokok alkohol ya dok ya. Betul. Pastinya, itu hindari, apalagi makan-makan menjelang jam tidur ya, itu juga sebaiknya dihindari ya. Diusahakan 3 jam minimal sebelum tidur. Iya. Gitu, Oke, ya. baik dok, terima kasih Sleep untuk penjelasannya. hygiene berarti ya dok ya, sleep hygiene. Betul. Ya, benar banget. Oke deh, terima kasih banyak dokter Thank you, informasinya. Arlin. Dok Arlin, ini kan Indonesia adalah negara tropis ya, Yes. dan kita setiap hari itu mendapatkan sinar matahari. Betul, Namun ternyata tapi- banyak sebagian dari kita yang kekurangan vitamin D, apalagi di zaman pandemi ini kita butuh imunitas yang kuat, Dok Arlin. Betul. Nah, gimana sih gejalanya dan apa sih bahayanya kalau misalnya kita kekurangan vitamin D? Sesaat lagi akan dibahas hanya di Hidup Sehat.